Bolehkah mengambil ilmu dari ustadz yang bukan ahlu sunnah tapi masih pakai Al-Quran dan hadis, tapi pemahamannya siapa? Memang setiap orang yang membawakan Al-Quran dan hadis bisa dibenarin pemahamannya apa? Kan sudah saya sebutkan tadi hadisnya tentang sifat orang Khawarij. Rasulullah mengatakan apa? Mereka membawakan hadis-hadis Rasul dan mereka hafal Al-Quran. Mereka bawa ayat, bawa Pak, tapi ya, pemahamannya pemahaman siapa? Bukan pemahaman sahabat, bukan. Mereka tidak pernah ada istilah bagi orang Khawarij ikut pemahaman sahabat. Maka tidak setiap orang bawa dalil pemahamannya benar, belum tentu. Nih, orang liberal mengatakan Al-Quran mendukung plural, semua agama sama. Dalilnya Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal soleh, surga. Tuh lihat. Apa kata orang liberal? Beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Yang penting apa? Beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, beramal soleh. Caranya beda-beda, tujuannya surga. Orang yang gak paham bilang, benar juga ya. Orang yang paham berkata batil. Apa yang batil? Qurannya yang batil? Bukan. Pemahamannya yang batil. Tidak ada satupun ulama hadis ulama tafsir yang menafsirkan seperti itu ya akal Islam. Ya, para ulama mengatakan sesungguhnya orang yang beriman yaitu kaum muslimin dan orang Yahudi yaitu yang beriman kepada Nabi Musa sebelum datangnya Nabi Isa. Dan Nasrani yaitu yang beriman kepada Nabi Isa sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Adapun kalau Nabi Muhammad sudah datang, mereka wajib beriman kepada menjadi ikut Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar tentang aku, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak beriman kepada apa yang aku bawa kecuali pasti masuk neraka. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Sorry, jelas. Ada lagi Pak pemahaman, bawa ayat. Apa kata dia? Ini saya waktu ikut Jumatan di Jakarta, Pak, saya lupa di masjid apa itu. Khotibnya apa dia bilang? Yang dikasih taubat itu hanyalah orang yang berbuat maksiat dalam keadaan dia tidak tahu maksiat. Adapun kalau dia tahu itu maksiat, tidak ada taubat buat dia. Dalilnya firman Allah surat An-Nisa, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah untuk orang-orang yang berbuat keburukan dengan kebodohan. Apa kata dia? Lihat, Allah mengatakan dengan kebodohan, bodoh tidak tahu. Berarti kalau tidak tahu, ada taubat buat dia. Kalau tahu, tidak ada taubat. Berdasarkan ayat itu. Bengong saya Pak. Ini pemahaman siapa ini? Saya buka kitab-kitab tafsir, gak ada satupun ulama yang memahami demikian. Justru semua berkata apa? Setiap pelaku maksiat jahil. Baik dia tahu maupun tidak tahu. Kalau dia tahu itu maksiat tapi dilakukan dia juga ini jahil. Saya berikan contoh. Kalau saya bilang ke antum, jangan minum di sini. Gelas yang ini ada racunnya. Antum tahu ada racunnya diminum juga. Boleh nggak saya bilang kepada antum, bodoh kamu itu. Udah tahu ada racunnya masih aja diminum. Bodoh kan? Bodoh itu namanya. Udah tahu maksiat menjerumuskan ke neraka, kok masih aja dilakukan? Bodoh kamu itu. Ya tidak? Tapi ditafsirin sendiri sama dia Pak. Enggak merujuk tafsir para ulama. Jadi apakah setiap orang bawa dalil itu berarti dibenarkan pemahamannya? Ada orang berkata, man mata walisa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Kamu kalau enggak baiat sama imam saya, mati kamu bangkai jahiliyah. Hah? Dalilnya sahih Pak. Tapi ini pemahaman siapa? Setiap kelompok bikin imam sendiri, dibaiat,
lalu mengatakan siapa yang tidak baiat imam saya kafir. Akhirnya di Indonesia banyak kelompok bikin imam sendiri, Pak. Masing-masing mengklaim imamnya lah yang berhak apa? Dibaiat. Padahal kata Rasulullah apa? Apabila ada 2 khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Ini mana dulu yang harus dibunuh? La haula wala quwata illa billah. Pemahaman seperti apa ini, Pak? Hatta para ulama pun tidak ada yang memahami seperti itu. Syarat-syarat imam yang boleh dibaiat seperti apa? Sudah gitu pemahaman dia mati bangkai jahiliyah, artinya mati kafir. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan begitu. Para ulama mengatakan mati bangkai jahiliyah artinya mati di atas salah satu perangai jahiliyah, yaitu mati di atas dosa besar. Dan dosa besar itu tidak menyebabkan pelakunya apa? Kafir. Tapi dia mengatakan kafir. Waduh, yang salah hadisnya apa pemahamannya? Jadi kalau ada ustadz pintar bawa Al-Quran dan hadis, tapi ternyata dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah, lantas mengikut pemahaman siapa dong? Kalau dia mengikuti pemahaman sahabat, pasti ikut sahabat. Pasti ikut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini enggak ikut, berarti ikut pemahaman sendiri itu. Atau pemahaman pendirinya. Pemahaman kelompoknya. Bahaya.